Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfia Makfira dengan NIM A241211013. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah TIK atau Teknologi Informatika dan Komunikasi dengan dosen pengampu Pak Hairudin. Jadi tugasnya di sini yang pertama itu mencari data ganda, kemudian yang kedua membuat pivot table, yang ketiga itu mensortir data, yang keempat memisahkan data, dan yang kelima itu menghubungkan antara file Excel ke file Word. Jadi langsung saja untuk tugas yang pertama itu kita disuruh mencari data ganda. Di sini sudah ada data Excel yang diberikan. Oke, untuk mencari data ganda, langkah pertama yang kita lakukan adalah memblok untuk tabelnya. Jadi misal yang kita ingin lihat data gandanya itu pada bagian nomor peserta. Jadi kita blok untuk nomor peserta. Nah, setelah terblok, kita ke menu Home. Nah, di menu Home ini ada pilihan Conditional Formatting, kemudian Highlight Keyword Rules, dan kita pilih Duplicate Keyword. Nah, kemudian pada bagian ini, di situ ada kita bisa melihat warna yang ingin kita gunakan jika terdapat data ganda pada nomor pesertanya. Jadi di sini saya pilih yang light red. Tekan OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada tabel nomor peserta itu tidak terdapat data gandanya. Jadi kalau dia ada data ganda, pada nomor peserta ini akan ada yang berwarna merah. Jadi contohnya seperti pada bidang studi ini. Saya blok terlebih dahulu. Kemudian kita pilih konsol formatting, highlight, dan duplikat. Nah, secara otomatis nanti data ganda yang ada pada bidang studi ini akan berwarna merah. Jadi seperti itu untuk menemukan data ganda pada sebuah data di Excel. Kita lanjut untuk tugas kedua, itu kita disuruh membuat pivot table. Jadi untuk membuat pivot table, langkah pertama yang kita lakukan adalah memblok setiap tabelnya. Jadi kita blok terlebih dahulu untuk tabelnya. Nah, setelah kita blok semua sudah terblok, kita ke menu Insert. Di menu Insert ini sudah ada pivot table, tinggal kita klik. Nah, otomatis dia akan berpindah layar. Nah, pada layar ini sudah ada beberapa fitur atau beberapa pilihan di pivot table files-nya. Jadi di sini sudah ada filter, columns, rows, dan tables. Jadi misalkan kita mau melihat skor nilai akhir pada masing-masing kabupaten dan di masing-masing tahunnya. Jadi langkah yang kita lakukan itu misal kan kita mau melihat nilai akhir di masing-masing kabupaten. Jadi pada kabupaten ini kita taruh pada bagian kolom. Nah, kemudian pada bagian rows-nya kita pilih untuk tahunnya. Tahun. Nah, di sini untuk kelas kita lihat untuk nilai akhirnya. Jadi kita melihat berapa nilai akhir di masing-masing kabupaten di masing-masing tahun tersebut. Nah, di sini sudah secara otomatis akan terlihat berapa nilai akhir dari masing-masing kabupaten di tahun tertentu. Nah, untuk fitur yang tersisa itu ada filter. Jadi misal kita mau lihat di masing-masing kelasnya. Jadi kita pilih kelas, kita tarik di filter. Nah, di sini akan muncul pada kelasnya. Ini masih dalam semua untuk semua kelas. Jadi kalau kita mau melihat hanya satu kelas atau misal kita hanya melihat pada kelas A1 saja, kemudian kita tekan OK. Nah, secara otomatis nanti untuk kelas di kelas A1 itu pada tahun 2010 hanya ada pada Kabupaten Buol dengan nilai skor akhir itu 78,15. Jadi seperti itu untuk penggunaan pivot table. Ini kita udah terlebih dahulu. Kita pilih terlebih dahulu. Nah di sini sudah terlihat untuk masing-masing nilai akhir dari masing-masing kabupaten pada tahun tertentu. Jadi saya rasa untuk penggunaan atau pembuatan pivot table itu sudah cukup. Kita kembali ke menu awal. Tugas ketiga itu disuruh untuk mensortir data. Jadi jika ingin kita mensortir data, langkah pertama yang kita lakukan adalah memblok. Misal kita ingin mensortir pada bagian bidang studi, kita blok untuk bidang studinya. Setelah kita blok, kita ke menu data. Nah, di menu data ini sudah ada pilihan sort. Tinggal kita klik, kemudian kita sort ya. Nah, di sini kita pilih dulu bidang apa yang atau tabel yang apa akan kita sortir. Jadi misal yang kita akan sortir itu bidang studi. Jadi kita pilih bidang studi untuk sortnya itu LTWS dan ordernya itu A to Z. Jadi dia nanti akan terurut dari abjad A sampai ke abjad Z. Nah, secara otomatis dia akan tersusun untuk setiap atau tersortir untuk setiap hurufnya pada bidang studi.
Nah, saya rasa untuk mengsortir data sudah selesai. Kita lanjut ke tugas keempat. Tugas keempat itu kita disuruh memisahkan data. Jadi untuk memisahkan data, langkah yang pertama kita lakukan itu kita buat insert terlebih dahulu. Nah, kita akan memisahkan datanya. Nah, untuk memisahkan kata itu sebenarnya ada dua cara. Cara yang pertama itu kita blok terlebih dahulu untuk bidang studi. Jadi misalnya yang kita ingin kita pisahkan katanya itu pada bidang studi. Kita blok bidang studi, kemudian kita ke menu data. Di menu data sudah ada tulisan atau pilihan teks to kolom. Jadi kita klik teks to kolom, kemudian kata saat ini kita klik next. Setelah itu karena dia terpisahkan oleh spasi, jadi kita pilih di sini spasi. Seandainya dia terpisahkan oleh koma atau tab, jadi kita pilih salah satunya. Jadi karena dia terpisahkan oleh spasi, kita pilih spasi. Kemudian kita pilih finish. Oke, nah secara otomatis kata yang ada di bidang studi itu akan terpisah. Itu untuk cara pertama. Untuk cara kedua, itu kita bisa tulis di sini bahasa, kemudian kita enter di bawahnya, kita tulis lagi bahasa. Nanti secara otomatis dia akan nah kita karena bahasanya ada banyak di sini, kita pindahkan untuk dulu di sini ya. Kita pindahkan, kita tulis dulu bahasa, kemudian di bawahnya itu nah secara otomatis nanti datanya akan terpisah seperti ini. Nah, ini sudah terpisah datanya. Untuk setiap kata awalnya itu berbeda kolom dengan kata sambungannya. Itu untuk cara memisahkan data di Excel. Oke, kita lanjut untuk tugas kelima, itu kita disuruh menghubungkan antara file Excel ke file Word. Jadi yang kita lakukan adalah menyiapkan terlebih dahulu data atau file Word-nya. Di sini saya sudah punya untuk file Word itu surat pemberitahuan rapat hasil ujian tulis. Di sini sudah ada yang harus diisi, mulai dari nomor pesertanya, kelas, jenjang, kabupaten. Jadi bagaimana caranya kita menghubungkan data yang di Excel, kita hubungkan ke Word, ke file Word secara otomatis. Nanti dia akan terpanggil mulai dari nomor peserta pertama sampai terakhir. Mulai dari kelas, nomor peserta, kelas, jenjang, dan kabupaten. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan terlebih dahulu Excel dan Word. Caranya kita ke menu links, kemudian di sini ada pilihan select recipient, kita pilih as an externalized, kemudian kita pilih file mana yang akan kita hubungkan dengan Word tadi. Jadi ada data Excel, kita pilih open. Nah, oke. Oke, secara otomatis ini untuk file Word-nya sudah terhubung dengan data Excel-nya tadi, yang ini. Dengan dilihat fitur-fitur pada link sudah aktif. Oke, untuk memanggil setiap kata-kata, setiap nomor peserta, kelas, jenjang, kabupaten pada data Excel itu yang kita lakukan adalah ada menu insert, match, dan count. Jadi kita pilih. Di sini sudah ada nomor peserta, kita pilih nomor peserta, kemudian kelas, kita pilih kelas, kemudian jenjang, kita pilih jenjangnya, kemudian terakhir ada kabupaten. Kita pilih kabupaten. Nah, di sini sudah ada terpanggil untuk setiap data di Excel tadi. Jadi cara melihatnya itu kita klik preview result. Jadi kita klik, nah sudah terpanggil untuk file di data Excel tadi. Ini mulai dari urutan pertama. Nah, untuk urutan kedua, tinggal kita klik. Nah, di sini sudah terpanggil semua datanya sampai pada data ke-36. Ya, sampai di data terakhir 36 itu akan terpanggil otomatis dengan kita menghubungkan antara file Excel dan file Word-nya tadi. Oke, saya rasa untuk tugas dari sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf apabila masih ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.